Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini weekly reading general Libra khusus untuk karir dan kesehatan dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Januari 2022. Ya, readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% cocok dengan kamu. Ambil yang sesuai, abaikan bila tidak cocok ya. Jangan dipaksakan atau jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan-pesan yang menurut kamu sensitif ya, tidak berkenan di hati kamu. Di sini saya membuka 3 oracle untuk panduan untuk saya. Nanti di akhir dari bacaan tarot ini, saya juga akan membuka 3 kartu spiritual guidance kamu ya. Oke, sebelumnya saya minta maaf juga untuk Libra ya. Di minggu lalu saya tidak rilis video weekly reading kalian berhubung saya kurang enak badan ya. Saya juga sekarang masih berada di kampung halaman dan mohon maaf juga nanti selama proses pembacaan ini ada suara-suara bising dari luar. Maklumlah, di kampung banyak banget ini mobil lewat gitu ya. Suara berisik-berisik. Kebetulan di sini saya tidak memiliki peredam suara ya, tidak sama seperti di tempat asal saya. Oke, ada Ace of Cups, ada Page of Swords. Ya, untuk Ace of Cups-nya ini seperti ada kenyamanan, ada bantuan, uluran tangan yang kamu dapatkan. Bisa jadi ini kamu dapatkan dari atasan kamu, dari partner kerja kamu ya. Ada semacam situasi emosional yang baru, yang fresh yang kamu rasakan di minggu ini. Ya, ada Page of Swords ya. Kamu sepertinya senang nih stalking yang cari berbagai informasi, vacancy, lowongan ya, atau mencari ini ya, searching ya, searching Instagram, Google ya, job street ya. Sepertinya kamu lagi mencari-cari lowongan atau pekerjaan yang sesuai dengan kamu. Ada Four of Cups ya, ada masalah keuangan nih ya, ada fluktuasi masalah keuangan ya. Sepertinya kamu mendapatkan tawaran nih untuk sebuah pekerjaan, tapi kamu nggak tertarik ya. Ada semacam perasaan pesimis, ada jenuh, bosan, kurang bersemangat ini. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu sepertinya ada kekecewaan, bisa jadi seperti putus asa gitu ya, karena dirundung masalah keuangan. Kadang kalau kita dirundung masalah keuangan berlarut-larut gitu ya, ini bisa membuat kita jadi putus asa, kurang percaya diri akan adanya mukjizat atau adanya perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya. Ada Two of Pentacles ya, money juggling ya. Ya, lagi bingung nih masalah keuangan. Ya, harus pandai-pandai di dalam menggunakan uang ya, harus bijaksana. Untuk Queen of Pentacles ya, saya ngelihat ini di satu sisi ini bisa jadi orang terdekat kamu ya. Bisa orang tua, ini bisa atasan atau supervisor kamu ya, yang memberikan uluran tangan nih terhadap kamu. Atau bisa jadi temen nih ya, ketika kamu kesulitan dalam hal keuangan, ada uluran tangan yang kamu dapatkan dari dia ya. Ini adalah seseorang yang memiliki banyak uang, pandai di dalam mengelola uang, profesional ya, seorang pebisnis. Ada juga ini seorang pebisnis dia untuk Queen of Pentacles-nya ya. Dia memiliki sisi dominasi ya, power dia. Walau dia tampak terlihat glamor, tapi dia memiliki hati yang baik ya, mau membantu gitu. Ya, terkadang terlihat dari luar, seseorang bisa nampak dari luar seperti arogan ya, tapi belum tentu dari dalam kan gitu ya. Hanya tampilannya saja. Oke, ada Ten of Cups ya. Dengan adanya uluran tangan ini nih, ada kebahagiaan kamu dapatkan ya. Dan saya ngelihat nih, untuk uluran tangan ini atau jalan keluar masalah keuangan kamu tidak akan kamu dapatkan jika kamu tidak mencari. Untuk Page of Swords, saya ngelihat ini kamu cari jalan keluar kesana kesini gitu ya. Oke, ada Ten of Cups ya. Ada kebahagiaan, ada hal-hal baik ini yang hadir di dalam kehidupan kamu. Di minggu ini saya nggak lihat ada, ya saya minta maaf juga ya, bakalan saya jeda-jeda ini karena barusan ada guntur.
Ya, di minggu ini bakalan ada juga semacam party ya, atau pesta, perayaan, ya, melakukan hal-hal yang baik bersama dengan orang-orang terdekat kamu. Bisa dengan teman, satu kerjaan, bisa dengan keluarga ya, seperti apa ya, tahun baruan gitu, ke rumah temen nih gitu, open house ya. Oke, ada Seven Pentacles. Ya, masalah pekerjaan ini sepertinya kamu ngerasa frustasi banget ya. Untuk beberapa di antara kamu bekerja di bidang kamu. Di sini harus bekerja keras ya, dan segala sesuatunya harus selesai. Ya, mau nggak mau harus dikerjakan, mau nggak mau harus teliti. Ya, memang di sini untuk Seven of Pentacles ya, harus serius, harus fokus, harus telaten, teliti ya. Kalau enggak, ini nggak ada hasil gitu, malah bisa membuat kamu semakin terpuruk. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang udah ngejalanin bidang ini nih ya, kalau kamu ngerasa bahwa prospek jangka panjang di bidang ini nggak menjamin ke depannya, sepertinya kamu perlu mempertimbangkannya gitu ya. Ya, untuk Seven of Pentacles sendiri, ya, ini saran dari kartu Seven of Pentacles. Tetapi ketika kamu sudah berada di puncak nih, ini udah di ujung tanduk, ya, menurut saya ya ada baiknya kamu selesaikan, tuntaskan gitu tanggung jawab ini. Jangan jadi pesimis atau sedih gitu ya, karena ada masalah faktor keuangan atau dari luar gitu ya, yang membuat kamu jadi nggak bersemangat untuk bekerja gitu. Sementara tuntutan dari pekerjaan kamu, kewajiban kamu ini harus bagus, ini harus telaten, teliti, ya, harus bekerja keras gitu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu juga sepertinya berpasrah ya, ikhlas aja gitu menghadapi kenyataan. Ya, pengen sekali nih mengambil kesempatan-kesempatan yang ada. Misalnya kalau ada pekerjaan, ada lowongan yang lebih baik dari pekerjaan yang sekarang, kenapa enggak gitu ya. Saya ngelihat untuk beberapa di antara kamu seperti itu gitu. Cuman untuk sekarang ini kamu lebih ngejalanin apa yang ada dulu. Ya. Ya, hasrat untuk menjadi kaya, hasrat untuk memperoleh kekayaan, membeli barang-barang branded ya, bisa jalan-jalan ke sana ke sini ya, tentunya itu ada. Ini natural ya, naluri manusia pengen hidup yang nyaman kan gitu ya. Cuman harus ada perjuangan ya, harus ada usaha ya. Oke, untuk Libra saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Ada The Hermit, Ten of Cups, ada Temperance, ada Knight of Cups, King of Swords. King of Swords ya, sampai sini aja ya. Oke, untuk The Hermitnya ini evaluasi diri ya, introspeksi diri atau mencari pencerahan. Ya, untuk beberapa di antara kamu yang senang sekali menggunakan gadget teknologi ya, senang sekali terhubung atau terkoneksi dengan orang sekitar kamu lewat media. Kamu adalah sosok yang free thinker ya, memiliki kebebasan di dalam berpikir gitu, open minded. Ini bagus banget nih. Jadi ketika kamu menghadapi masalah keuangan dan kamu adalah sosok yang free thinker ya, saya nggak mengatakan untuk semua Libra itu free thinker ya, tapi terkhusus bagi kamu yang memiliki ascendant Aquarius, ini bagus banget nih. Ini open minded, dia akan mampu mencari solusi sendiri gitu, menggunakan gadget, cari pencerahan dari Google ya, untuk video-video motivasi contohnya ya, mendapatkan pencerahan ya, belajar sendiri bisa dia gitu ya. Ya, dengan adanya di sini pencerahan atau introspeksi diri yang kamu lakukan, maka akan ada keseimbangan energi ya. Kamu bisa ngebalance energi kamu atau konflik batin yang kamu rasakan, rasa pesimis atau down ya, bisa kamu seimbangkan, kamu selaraskan, kamu bangkitkan lagi bahwasanya hidup ini harus berjuang kan gitu ya. Ya, harus tetap waspada atau harus tetap bekerja. Kalau nggak bekerja kan nggak makan. Harus ada usaha untuk menyelesaikan masalah ya. Bahkan ketika kita misalnya dihadapkan pada kebutuhan yang mendadak atau kesulitan keuangan ya, selalu ada jalan keluar ya, misalnya minta bantuan dulu kan gitu ya. Di sini saya lihat ya, untuk beberapa di antara kamu yang mencari bantuan atau yang mencari pekerjaan, ini akan mendapatkan tawaran itu nih ya, akan mendapatkan uluran tangan
Dan uluran tangan ini kamu dapatkan dari sosok Queen of Pentacles yang berenergi Capricorn, Taurus, Virgo. Ada juga Scorpio, Cancer, Pisces ya. Ya, ini semacam tawaran, promosi, kontrak atau uluran tangan ya. Uluran tangan di sini nggak melulu mengenai materi, tapi bisa juga informasi atau akses. Untuk Ten of Cups-nya ada King of Swords ya. Namun beberapa di antara kamu saya ngelihat nih seperti antara cari jalan keluar usaha atau udah berdiam diri aja, mundur aja deh gitu ya. Jadi kamu itu seperti ditarik untuk mundur atau jalan gitu ya. Ibarat kalau kita misalnya kesulitan dalam hal keuangan, ada baiknya pinjam deh gitu ya. Udah ada dorongan sebenarnya untuk meminjam, tapi karena ada perasaan-perasaan pesimis tadi nih, jadi kamu menyurutkan niatan itu tadi, mundur lagi ya, semacam itu ya ilustrasinya gitu. Jadi untuk mencari pekerjaan juga semacam itu. Pengen mencari pekerjaan, sebenarnya kamu udah memiliki firasat atau dorongan dari dalam untuk mencari lowongan atau membuat lamaran ya, mengirim lamaran misalnya via email, tapi ada semacam ketidakyakinan dalam diri kamu ya. Tapi saya nggak ngelihat ini power ya, ini hanya cobaan kecil ini ya, seperti menarik kamu sedikit untuk berdiam diri gitu. Nanti aja deh, gak usah dikerjain deh gitu ya kan ya. Itu dia nih untuk Libra ya. Beberapa di antara kamu ini terhubung dengan teknologi, dengan gadget ya, senang sekali dengan teknologi ya. Kamu terbuka dengan hal-hal yang baru, senang juga berbicara dengan orang-orang sekitar kamu ya. Dan untuk The Hermit ini ya, seperti yang saya katakan tadi, kamu mencari pencerahan. Bisa jadi ini sebaliknya ya, vice versa. Kamu yang memberikan pencerahan terhadap orang-orang sekitar kamu. Kamu yang memberikan uluran tangan ini nih gitu ya. Ada juga ini beberapa di antara kamu sepertinya rindu, kangen nih dengan keluarga ya, kebersamaan dengan keluarga. Jadi kamu stalkingin keluarga kamu, lihat-lihat lagi foto-foto kebersamaan kalian atau foto-foto update terupdate-nya dari orang-orang yang kamu cintai ini gitu ya. Ada keinginan untuk berkomunikasi sepertinya gitu ya, tapi di satu sisi seperti kurang yakin gitu. Tapi di sisi lain saya ngelihat beberapa di antara kamu bahagia gitu minggu ini ya. Ada kebahagiaan tersendiri gitu ya. Oke, dan kebahagiaan ini kamu dapatkan dari koneksi kamu dengan keluarga, dengan orang-orang yang kamu cintai ya. Ya, untuk Seven of Swords ya ini nih, ketika kamu bekerja atau ketika kamu berbicara, ini harus senantiasa waspada, dan juga di dalam menggunakan uang ya, harus waspada. Hati-hati, jangan ceroboh, jangan boros ya. Soalnya di sini Seven of Swords ini cenderung boros nih gitu. Kurang hati-hati ya. Ketika ada godaan atau ketika ingin membantu keluarga atau orang lain, kamu luluh nih kasih bantuan gitu ya. Terakhir kamu ya susah gitu. Iya. Di satu sisi ada juga nih beberapa di antara kamu pengen ngebantu ya, tapi kamu sendiri pun masih konflik nih, masalah keuangan ya, masih money juggling juga gitu ya. Ya, kalau saya ngelihat ya bisa jadi ya, kamu pengen sekali dekat dengan keluarga di sini, tapi nggak yakin untuk hal itu karena apa? Kamu ngerasa belum bisa membahagiakan keluarga di sini dari segi finansial. Ya, pengen ngebantu, padahal kamu sendiri masih susah gitu ya. Ya, oleh karena itu ada semacam niatan di sini ya, yang kamu tekadkan, yang kamu bulatkan. Kamu akan bekerja keras dan apapun caranya kamu akan lebih giat lagi memanfaatkan kemampuan kamu. Terkhusus beberapa di antara kamu ini ada yang bekerja working on internet. Sepertinya kamu bekerja lewat teknologi gitu ya, yang berhubungan dengan teknologi. Jadi kamu berniatan untuk fokus bekerja keras di bidang ini untuk menghasilkan banyak uang, dan kedepannya bisa nih membahagiakan keluarga ya, bisa terkoneksi dengan keluarga. Ya, bagus banget nih ya. Oke.
ya segala sesuatunya indah ya kan, atau doa-doa yang baik itu akan terwujud bila didasari dengan niatan yang baik ya kan. Oke, untuk spiritual guidance-nya ada Six of Cups, children or childhood, revisiting old dreams or plans, embracing your inner child, the return of people of romances from your past, romanticizing how things used to be. Ya, ini bisa jadi keluarga yang tadinya ada masalah dengan kamu, orang-orang yang dekat tadinya sama kamu, bisa sahabat, bisa teman ya, atau bisa partner kerja yang lama gitu ya, ketemu lagi, bisa terhubung lagi, terkoneksi lagi lewat media sosial, atau bisa komunikasian lewat handphone lagi gitu ya. Ini adalah situasi yang menggembirakan ya. Kalau saya ngelihat ini sepertinya hubungan kamu dengan anggota keluarga nih membaik di sini ya. Ya, cuman di satu sisi kayak kurang yakin nih untuk bisa lebih membahagiakan keluarga. Sebenarnya udah bahagia nih gitu, cuman pengen memberikan sesuatu yang lebih lagi gitu. Cuman kamu sepertinya belum yakin dengan kemampuan kamu, karena kamu ngerasa belum sepenuhnya bisa mampu membahagiakan keluarga secara financial. Jadi kamu lagi berpikir di sini ya, bagaimana supaya kamu bisa menghasilkan uang dengan cepat. Oke. Ada the dreamer, new start, trust yourself, push your fears aside and take a leap of faith ya. The dreamer itu sama dengan the fool ya. Untuk the bottom of the deck kamu di sini, saya ngelihat ini ada the fool ya. Ya, the fool ini sebenarnya adalah sosok yang innocence ya, pure gitu. Dia memiliki dia berpasrah terhadap semesta, terhadap Tuhan, dan dia siap dengan tantangan. Ya, berani menghadapi lembaran baru atau tantangan baru gitu. Apapun di depan yang merupakan tantangan, udah dia ikhlas aja ngejalaninya gitu ya. Mau gagal, mau menang, ikhlas gitu. Ini bagus banget nih ya. Bisa jadi sosok transformer atau trendsetter gitu ya. Ya, milikilah keyakinan terhadap diri kamu sendiri ya. Push your fears aside. Ya. Kamu harus melepaskan rasa takut, rasa kekhawatiran atas kadang gitu ya, kita kan walaupun ikhlas atau walaupun kita siap untuk ngejalani lembaran baru, tapi di satu sisi kan kita memiliki kekhawatiran juga, apakah apa yang kita kerjakan akan berhasil apa enggak ya. Ya, justru di situ ya oracle kamu mengingatkan kamu di sini ya, singkirkan rasa khawatir tadi ya, dan miliki keyakinan bahwa Tuhan pencipta semesta akan menuntun kamu ke jalan yang benar, ke jalan kesuksesan. Oke, ada Four of Pentacles, managing your resources wisely, extremes in how you give or receive money, time or emotion, smart business decision, seeing things as black or white, being charitable. Ya, jadilah sosok yang pandai di dalam memanage keuangan ya. Ya, jangan boros nih, seperti yang saya katakan tadi nih, jangan boros ya. Jangan ketika jalan-jalan atau ketika ada acara atau perayaan langsung ekstrim gitu membuat pengeluaran gitu ya. Ketika nggak ada uang lagi jadi kering gitu, ekstrim juga nggak makan apa-apa, jangan sampai seperti itu gitu. Lebih bagus balance gitu ya kan, yang standar-standar aja tapi dia bisa stabil gitu ya. Ya, ini akan membantu emosi kamu stabil juga gitu, semangat juga stabil ya. Jadi kalau ada uang, ada pegangan, emosi kita juga stabil, kita juga nggak akan ngerasa down banget atau sampai berkonflik batin seperti ini gitu ya. Oke, seeing things as black and white, being charitable ya. Jadilah juga sosok yang ketika kamu memiliki uang, jangan terlalu ekstrim gitu di dalam memegang uang tadi gitu ya. Ya, terkadang memberi itu baik juga nih. Ketika kita memberi hari ini, suatu saat bisa jadi kita akan diberikan pertolongan oleh orang yang kita tolong ya. Bukan hanya orang yang kita tolong ya. Ya, ibaratnya kalau mau nolong ya jangan berharap orang ini akan mengembalikannya, jangan seperti itu. Kalaupun dia nggak mengembalikannya, ya pasti semesta atau Tuhan akan memberikan balasan yang setimpal terhadap kamu ya, terhadap orang-orang yang memberi dengan ikhlas kan gitu ya. Ya,
ibaratnya balance ya. Jadi kalau misalnya ada balancing keuangan, ketika kamu ada keinginan untuk membantu orang juga, kamu tetap memiliki uang tadi gitu. Tapi kalau udah habis semua pada saat yang bersamaan kamu pengen ngebantu keluarga, nggak ada, kan nggak enak juga gitu ya. Ya saya ngelihat ada situasi seperti itu sih di sini gitu. Ya, belajar bagaimana memanage keuangan, belajar lagi untuk mengontrol diri supaya nggak boros dalam melakukan pengeluaran ya. Belajar nggak harus dari orang ya, bisa menggunakan gadget ya, searching YouTube ya, Google ya, atau dengan orang-orang terdekat kamu seperti dengan orang tua kamu gitu ya. Ya terkadang membantu atau memberikan kebahagiaan nggak harus lewat materi, tapi lewat chatting atau komunikasi, dukungan moral satu sama lain antara kamu dengan orang-orang terdekat kamu. Ini udah termasuk menolong ya, atau memberikan uluran tangan ya. Ada keinginan beberapa di antara Libra di sini pengen menjadi pembawa damai atau pembawa cinta, pembawa kebahagiaan di dalam keluarga ya kan. Ini merupakan impian kamu untuk beberapa di antara kamu, saya ngeliat ini. Ya, ini bisa kamu wujudkan gitu ya. Dengan hal-hal yang simple dulu gitu. Nggak selalu harus lewat materi kan gitu ya. Lewat perhatian, komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan orang-orang terdekat kamu. Ini akan ngebantu gitu ya. Ngebantu kamu juga semakin termotivasi, semakin bersemangat gitu. Kalau kamu berdiri sendiri ini nggak dapat motivasinya dari orang-orang sekitar kamu, kan berat gitu ya. Ya terkadang ingat lagi lah gitu prinsip dasarnya manusia, bahwa manusia itu sebenarnya tidak bisa hidup sendiri kan gitu ya. Iya. Oke, demikian untuk Libra, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya ya. Tetap bersemangat untuk Libra dan semoga berbahagia. Sampai jumpa, bye bye.